Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Nyoman, salam sehat. Selamat pagi, Mbak. Baik, Pak Nyoman, ini terkait dengan informasi 26 calon pekerja migran Indonesia CMPI yang digagalkan penyelundupannya ke Australia. Bisa diceritakan seperti apa nih kronologisnya Pak Nyoman? Baik, Mbak. Selamat pagi pemirsa semua. Ini diawali dari laporan masyarakat pada anggota Gakum di Polairut. Ada sekumpulan warga yang kumpul di dermaga. Ada informasi akan diselundupkan ke Australia, sehingga pada saat itu langsung diamankan dan dilakukan pemeriksaan yang cepat, sehingga diperoleh bahan keterangan bahwa mereka akan diselundupkan ke Australia. Kemudian ditangani lebih lanjut di Mako Polairut. Demikian, Mbak. Oke, nah ini kapan terjadinya peristiwa penangkapan ini Pak Nyoman? Sekira tanggal 11, Mbak. Senin tanggal 11 April jam 20-an. Baik, ini ditangkap langsung di Demikian. pelabuhan atau seperti apa nih Pak Nyoman? Betul, Mbak, di pelabuhan Tenau di Kupang sini, itu tepatnya di daerah pangkalan ojek laut ya. Oke. Gitu. Baik. Nah, kemudian 26 calon pekerja migran Indonesia ini dari mana saja asalnya, Pak? Itu paling banyak itu adalah dari Jawa Timur ya, 9 orang, dari Bali 7 orang, dari NTB 4 orang, dari Jawa Tengah 4 orang, masing-masing satu itu dari Jawa Barat sama Sumatera Utara, demikian. Oke, jadi tidak ada warga NTT? Tidak ada, Mbak. Oke. Nah, Tidak ini ada. pelaku sindikatnya ini sehingga membawa 26 orang calon pekerja migran Indonesia secara ilegal ke NTT ini seperti apa nih, Pak? Atau siapa ketika berdasarkan hasil penelusuran dan juga penangkapannya? Ya, jadi modus operandinya itu begini, Mbak. Rekrutan itu dilakukan di provinsi-provinsi asal tadi, melalui Facebook. Kemudian dengan koordinasinya juga langsung dikendalikan oleh tersangka S. Itu kemudian mereka berkomunikasi dengan intens sehingga sampai kepada saat yang tepat mereka sama-sama berkumpul di Kupang, di salah satu hotel itu sekitar tanggal 8. Kemudian dari situ kemudian diatur untuk pemberangkatan. Karena pada saat itu ada keraguan-keraguan dari korban 26 orang ini melihat kapalnya yang tidak begitu representatif, mereka urung melakukan niatnya, sehingga pada saat itulah anggota kami bisa melakukan penindakan demikian. Oke, berarti ini tersangkanya sudah diamankan nih Pak Nyoman ya? Sudah, Oke. Mbak. Apakah hal ini sering terjadi? Selama ini yang ditangani oleh Ditpol Polairut ya baru kali ini, dan mungkin juga untuk pengetahuan kita bersama juga baru kali ini juga kita menemukan ada WNI yang akan diselundupkan ke Australia. Biasanya ini adalah WNA ya, biasanya dari Timur Tengah, dari Afghanistan, itu yang menuju Australia punya keinginan untuk bekerja di sana. Ini mungkin baru kali ini kita menemukan WNI yang akan diselundupkan ke Australia. Demikian, Mbak. Oke. Nah, bagaimana dengan para calon WNI ini sendiri, calon PMI ini sendiri, Pak? Setelah ditangkap, apakah langsung dipulangkan ke daerah mereka masing-masing atau masih ada pembinaan, ataukah bagaimana nih, Pak Nyoman? Ya, selama kurang lebih 1 minggu ini kami lakukan pemeriksaan intensif terhadap para saksi, gunanya untuk mengumpulkan alat bukti, barang bukti yang sebagainya, bukti petunjuk. Sehingga karena status mereka adalah korban dari tindak pidana ini, di mana sudah cukup bagi kami untuk memerlukan keterangan mereka dalam rangka penyidikan, kami pulangkan ke daerah asal masing-masing. Demikian, Pak. Oke. Nah, kemudian Pak Bupati, Pak Nyoman, bagaimana dengan tindakan hukum yang akan diberikan kepada para tersangka ini? Oh ya, Mbak. Jadi untuk tersangka ini kita persangkakan dengan Undang-Undang Imigrasi, Undang-Undang Migrasi pasal 120
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011. Oke. Kemudian kami persangkakan juga dengan Undang-Undang Tindak Pidana dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Mbak ya. Kami jentuhkan pasal 53 untuk percobaannya juga. Karena ancaman hukuman itu paling rendah 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Denda paling sedikit 0,5 miliar, paling banyak 1,5 miliar. Demikian, Mbak. Oke, jadi ini juga cukup keras ya, cukup berat juga nih peraturan perundangan dan juga hukumnya, sehingga ini juga akan memberikan efek jerah nih Pak kepada para pelaku dan juga tersangka. Nah, Benar, Mbak, benar. Nah, kemudian Pak Nyoman, bagaimana nih sistem pengawasan yang dilakukan oleh Pol Airut Nusa Tenggara Timur? Karena ini sudah ada pengalaman meskipun baru pertama kali terjadi, tentu kita ingin mencegah jangan sampai ada kejadian yang berulang nih Pak. Bagaimana sistem controlling yang dilakukan? Betul, Mbak, kita di jajaran Airut tentunya kan punya armada kapal, punya juga subdit Gakum, ya yang itu yang sifatnya patroli. Kita punya kapal di sepanjang pantai Nusa Tenggara Timur semua, juga dengan kemampuan intelijennya Airut dan Gakumnya Airut ini kita potensikan semua, Mbak, untuk sepanjang tahun ya kita berusaha menemukan hal seperti ini gitu, Mbak. Oke, baik. Jadi ini kerjasama dengan berbagai pihak nih Pak ya untuk menggagalkan dan juga menjamin ketertiban di perairan Nusa Tenggara Timur nih Pak Nyoman. Betul, Mbak. Jadi kita selalu ini menangani ini juga kita tetap koordinasi dengan imigrasi, dengan dinas tenaga kerja, ya untuk mencarikan solusi karena penanganan kasus-kasus seperti ini tidak mudah, Mbak. Ini harus komprehensif, ya terkait dengan pemulangan, kemudian terkait dengan penyidikannya, ahli dan sebagainya. Baik. Gitu, Mbak. Berarti para korban 26 orang ini sudah pulang ya Pak ya? Setelah kemarin 1 minggu diberikan pembinaan dan diambil keterangannya. Betul, Mbak. Sudah kemarin pada saat setelah rilis kita sudah bantu untuk kepulangan ke masing-masing, Mbak. Oke. Yang terakhir Pak Nyoman, apa himbauannya, silahkan. Himbauannya kepada masyarakat, pertama untuk masyarakat jangan mudah juga tergiur dengan janji-janji bekerja ya, karena pekerjaan secara ilegal ini tentunya tidak punya kepastian juga di daerah tujuan nanti. Yang legal saja itu belum tentu memiliki kepastian ya untuk pekerjaan di sana. Demikian juga untuk masyarakat NTT ya, agar juga membantu pihak kepolisian juga untuk tidak mudah juga membantu kelancaran mereka, baik menyediakan kapal, menyediakan logistik. Ya. Kami berterima kasih juga sama masyarakat NTT karena dari informasi masyarakat kita juga dapat mencegah terjadinya penyelundupan ini. Demikian, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Nyoman informasinya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Salam sehat Sama-sama. selalu. Salam sehat selalu. Pro 1, Kanal Inspirasi.